Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah. Sehat semuanya para tokoh sekalian? Alhamdulillah. Di Ramadan yang ke berapa yuk? 17 ya. Alhamdulillah. Tak terasa sudah 17 hari berjalan. Benar nggih? Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di forum tokoh se-DIY, insyaallah. Untuk agenda pada malam hari ini untuk bersama Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi, insyaallah. Nah, pertama-tama saya akan bacakan dulu untuk agenda pada malam hari ini. Agenda yang pertama pembukaan dan alhamdulillah sudah kita buka. Kemudian agenda yang kedua nanti insyaallah ada sambutan dari Ustadz Hanafi sebagai fasilitator insyaallah, alhamdulillah. Kemudian nanti isi, kemudian yang terakhir insyaallah kita ada doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Al-Mukrami insyaallah. Nah, tanpa berpanjang lebar insyaallah kita langsung masuk di agenda yang kedua yang akan dibawakan nanti insyaallah Ustadz Hanafi sebagai fasilitator. Monggo kami berikan waktu untuk memberikan sambutannya. Monggo Ustadz Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Siddiq Al-Jawi dan para tokoh yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah ini sungguh sebuah kebahagiaan bagi kami, mewakili juga keluarga sudah diperawi acara pada malam hari ini. Masya Allah, ini untuk kedua kalinya insya Allah. Bulan lalu juga di sini dan alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini berlipat ganda ya Allah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini menjadi semangat buat kita semua, khususnya juga kami sendiri di sini, dan semoga tempat ini menjadi wasilah bagian dari kita beramal soleh, dan tentu amal soleh yang biasa-biasa saja karena insya Allah menjadi wasilah kebangkitan Islam yang bersama kita ini. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas rawuhnya Bapak semuanya, para tokoh dan juga teman-teman seperti di Al-Jawi. Mohon selalu doa dan dukungannya Ustaz. Amin. Dan semoga ini menjadi silaturahmi di antara kita yang semakin kuat, semakin rekat karena kita diikat oleh ideologi yang sama, yaitu ideologi Islam. Dan tentu kami mohon maaf apabila ada hal yang berkenan dalam penyelenggaraan di tempat ini. Ya. Ini baru saja diresmikan Ustaz, nama aulanya ini Aula Al-Faqih. Aula Al-Faqih. Al-Fatih. Sebenarnya itu nama anak kedua saya sih Ustaz. Tapi karena di sini sering dipakai untuk majelis ilmu, ya Faqih cocok juga lah. Ya. Jadi siapapun yang ada di sini, insya Allah Faqihkan dalam agama. Amin, amin ya. Yang juga. Ya. Jadi moga-moga ini Allah menjadi berkah untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kurang nyamanan, tidak nyamanan. Semoga di kesempatan berikutnya bisa lebih baik lagi. Matur nuwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas sambutannya oleh Ustadz Hanafi insyaallah. Alhamdulillah, tanpa berpanjang lebar insyaallah kita langsung masuk ke materi intinya. Insyaallah akan dibersamai oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi insyaallah. Alhamdulillah. Monggo Ustadz. Langsung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan terus giat beribadah dan melaksanakan kewajiban kita atau ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak semua, khususnya para tokoh, para ulama, para ustadz yang saya hormati, pada malam hari ini pertemuan kedua forum tokoh DIY setelah bulan yang lalu kita sudah selenggarakan. Insya Allah ini akan kita laksanakan secara rutin. Dulu forum ini pernah kita laksanakan secara rutin. Pada waktu itu pelaksanaannya seringkali dilaksanakan di rumah Kiai Haji Toha Abdurrahman almarhum yang baru beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Nah, oleh karena itu sambil kita mengingat jasa beliau memberikan fasilitas rumah beliau untuk kajian seperti ini, kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Jadi pada kira-kira seminggu yang lalu beliau meninggal ya pada hari Selasa, tapi dimakamkan hari Rabunya. Alhamdulillah saya pribadi sempat takziah langsung ke Wonosobo. Jadi itulah tokoh yang dulu awal-awal memberi fasilitas rumah kepada kami untuk melaksanakan kegiatan forum tokoh. Nah, tetapi walaupun beliau sudah meninggal dunia, kata pepatah mati satu tumbuh seribu. Ya, insya Allah pemberi fasilitas ini tetap ada. Alhamdulillah tadi sudah kita mendengar sambutan dari penerus Pak Kiai Haji Toha Abdurrahman, yaitu Ustadz Hanafi Rais. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa rumah ini menjadi keberkahan buat dakwah kita. Amin, Allahumma amin. Baik, tema kita pada malam hari ini berjudul Istana Melarang Buka Bersama. Apakah ini negara PKI? Ya, ini memang bentuknya saya buat pertanyaan, sebab kalau bentuknya kalimat berita itu bisa langsung kena delik, ya. Kalau kalimat tanya kan ini cuma bertanya, bukan kalimat berita, ya. Nah, ini materi kita ini adalah materi yang merespon kebijakan Pak Jokowi, tapi melalui Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, yang pada tanggal 21 Maret tahun 2023, yaitu harinya hari Rabu, satu hari sebelum puasa. Kita kan puasa Kemisnya ya. Itu terbit surat larangan buka puasa bersama. Nah, tapi larangan ini kemudian menimbulkan reaksi-reaksi, buka bersama kok dilarang, alasannya supaya tidak menjadi wahana penyebaran COVID, karena masih ada proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Akhirnya begitu banyak protes, akhirnya ada klarifikasi dari Pak Jokowi, ini larangan buka bersama ini hanya untuk ASN ya, khususnya kementerian, kemudian lembaga-lembaga non kementerian ya. Dan ini dikarenakan banyaknya sorotan terhadap gaya hidup pejabat yang suka pamer kekayaan. Ya, istilah sekarang itu namanya flexing. Flexing itu pamer kekayaan. Kalau kita ingin tahu contoh yang jelas itu Pak Rafael, siapa itu namanya? Rafael Alun Trisambodo. Itu kalau disingkat itu RAT. Red itu artinya tikus kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dalam batin saya kok yo pas yo tikus yo. Rafael Alun Trisambodo disingkat Red, tikus. Kan dia pernah toh waktu itu dia diwawancarai di media,
Dia nangis-nangis, saya itu sekarang menjadi orang miskin, sampai makan aja diberi tetangga. Tapi dia itu pakai jam tangan merek Tag Heuer, harganya 250 juta. Bayangkan, dia bilang saya nggak punya uang, tapi ini jam tangannya itu 250 juta. Mbok ya pakai jam tangan palsu atau KW atau apalah. Ini istilahnya ini ya seperti itulah contoh flexing itu, ya. Nah, ini akan kita soroti Bapak-bapak sekalian dalam 3 poin pembahasan. Yang pertama kita akan menyampaikan kebijakannya seperti apa. Kemudian yang kedua kita sampaikan kritik-kritik. Tapi kritiknya banyak ya, sehingga mungkin menjadi kerotok ya. Jadi kritiknya berat soalnya. Yang ketiga kesimpulan. Yang pertama, jadi kalau kita lihat ini pertama ini tadi sudah saya sampaikan ya, hari Rebo tanggal 21 Maret itu 1 hari menjelang kita puasa, itu terbitlah larangan buka puasa bersama yang dikeluarkan oleh Seskap, Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, dengan nomor sekian ya. Intinya larangan kegiatan buka puasa bersama atau bukber di kalangan pemerintahan termasuk aparatur sipil negara. Ya. Nah, ini suratnya. Ini saya searching di internet, alhamdulillah dapat teks aslinya. Dan teks aslinya itu saya mencoba mencermati apakah ada kalimat bahwa larangan buka puasa bersama itu karena ada sorotan masyarakat kepada pejabat yang suka flexing atau pamer kekayaan. Sebenarnya nggak ada Pak. Jadi justru alasannya itu karena kegiatan buka bersama itu ya dikhawatirkan bisa menjadi wahana untuk penyebaran virus COVID-19 ya, karena walaupun sekarang ini sudah melandai, sudah sedikit kasus yang tertular, tapi masih ada. Nah, jadi kalau kita membaca di dalam suratnya itu, alasannya itu apa? Kenapa kok buka bersama itu dilarang? Alasannya karena ini penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Jadi saya mencoba mencari kalimat mana yang mengatakan ini supaya tidak terjadi flexing atau pamer kekayaan. Enggak ada sebenarnya. Itu alasan belakangan setelah muncul reaksi-reaksi. Ya, jadi setelah kebijakan itu dikeluarkan tanggal 21 Maret, ya, itu banyak protes-protes. Pak Din Samsudin misalnya mengatakan ini kebijakan yang tidak adil. Kenapa banyak umat Islam yang dilarang kumpul-kumpul karena COVID? Yang lain-lain kan banyak kumpul-kumpul macam-macam. Kenapa kok itu nggak dilarang? Kenapa kita ketika mau buka puasa dilarang? Jadi banyak kecaman-kecaman. Salah satu yang cukup keras ya, itu ada tulisan ini, Istana melarang buka puasa bersama, ini negara PKI. Ini tulisan Pak Rizal Fadilah, pengamat politik dari Bandung, yang ini menurut saya judul ini menarik dan kemudian saya jadikan juga judul saya. Ini saya mengadopsi atau mengikuti judul dari Pak Rizal Fadilah ini. Nah, jadi setelah dikritik-kritik dari mana-mana, akhirnya ada klarifikasi dari Presiden Jokowi pada tanggal 27 Maret. Jadi tanggal 21 diundangkan atau disebarkan, ini tanggal 27 ada klarifikasi dari Presiden Jokowi. Nah, seharusnya yang namanya klarifikasi itu membuat clear. Ini malah tidak, ya. Apa buktinya nanti akan saya tunjukkan. Tapi ini klarifikasinya dulu. Jadi beliau yang pertama mengatakan bahwa larangan buka bersama ini bukan untuk masyarakat umum, tapi untuk ASN, ya, untuk internal pemerintah, khususnya para menteri koordinator, para menteri dan kepala lembaga non pemerintah.
Yang ini sebenarnya tidak ada dalam surat yang asli, itu tidak ada. Yang dikeluarkan oleh sekretaris kabinet itu enggak ada. Klarifikasi yang kedua dari Presiden Jokowi adalah alasannya. Beliau mengatakan kenapa itu ada larangan buka bersama, karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap gaya hidup pejabat di pemerintahan. Ya. Jadi bisa jadi yang flexing itu bapak-bapaknya pakai jam tangan mahal. Sebenarnya 250 juta itu yo mahal sih kalau untuk ukuran kita ya toh. Jam tangan saya paling harganya berapa? Nggak sampai segitu, ya. Jangan-jangan Ustaz juga flexing ya. Nah, yang suka flexing adalah istrinya juga, istri pejabat. Bawa tas merek Hermes ya kan. Itu ada yang harganya 1 miliar lebih itu. Ya. Padahal isinya kalau dilihat mungkin hanya tisu, hanya HP gitu ya. Tapi itu wadahnya itu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat aslinya, di teks aslinya itu sebenarnya nggak ada alasan atau istilahnya konsideran ya, pertimbangan mengapa terbit larangan buka bersama ini sebenarnya tidak menyebut persoalan flexing gitu. Tapi ini anehnya Pak Jokowi ini memberikan alasan yang baru. Ini supaya kita ya menahan diri lah ya, karena pejabat ini sedang banyak disorot karena gaya hidup flexing ya, suka menampakkan kemewahan baik yang laki-laki atau mungkin istri-istrinya atau mungkin anaknya, seperti kasus Pak Rafael itu kan yang flexing anaknya, bapaknya juga ya, anaknya kan ada fotonya di belakangnya ada Jeep Rubicon gitu. Dan anehnya kalau pejabat seperti itu kemudian dilacak, itu bilangnya itu cuma pinjem kok gitu, bukan punya saya sendiri. Nah itu loh yang menjengkelkan tuh kayak gitu. Nah oke, jadi ini klarifikasi Pak Jokowi tanggal 27 ya. Kalau tadi kebijakannya tanggal 21. Nah, ini akan saya berikan beberapa kritik ya. Kritik yang pertama itu adalah inkonsisten. Jadi kebijakan ini adalah inkonsisten, tidak konsisten dari segi pertimbangan atau konsideran dari kebijakan. Kalau kita membaca teks asli dari Pak Sekretaris Kabinet itu tidak menyinggung persoalan gaya hidup pejabat, itu tidak sama sekali. Yang disebutkan itu karena ada kewaspadaan, kehati-hatian. Kita itu masih COVID ya, transisi dari pandemi ke endemi. Nah, jadi pertanyaannya ini mengapa dalam klarifikasinya ini Pak Jokowi ini mempunyai alasan baru. Alasannya itu tidak yang tersebut di dalam surat aslinya, tapi membuat alasan baru. Berarti ini artinya ada inkonsistensi dalam persoalan alasan kenapa kebijakan itu terbit. Nah, kebetulan saya itu menjadi dosen yang sering memeriksa skripsi mahasiswa. Salah satu hal yang dikritisi dosen ketika memeriksa skripsi mahasiswa itu inkonsistensinya, konsisten atau tidak antara perumusan masalah dengan metode sama nanti hasil dan kesimpulan. Itu kadang-kadang perumusan masalahnya A yang dijawab B. Nah, itu kalau saya menjadi dosen pembimbing dari Pak Jokowi, misal beliau itu katakanlah itu dianggap skripsi, itu inkonsisten. Konsideran atau pertimbangan munculnya buka bersama ini berubah. Yang awalnya itu buka bersama itu dilarang karena COVID, ini berubah menjadi alasan flexing. Ya, ini kalau dalam sidang skripsi mahasiswa ini bisa tidak lulus karena inkonsistensi di dalam penyusunan sebuah skripsi kalau mahasiswa. Kalau ini dalam sebuah surat kebijakan publik. Ya, nah ini kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua ini adalah
saya menyebutnya diskriminatif atau pilih-pilih, tebang pilih kalau istilah kita sekarang ya. Karena apa? Karena menyasar secara khusus kepada umat Islam. Buka puasa bersama itu kan berarti umat Islam yang menjadi sasaran. Padahal kalau kita melihat konteks asli dari surat larangan ini adalah COVID kan, berarti yang dilarang itu kan kumpul-kumpulnya kan. Nah pertanyaannya itu, kenapa yang menjadi sasaran ini umat Islam? Karena dalam prakteknya sudah sering terjadi kumpulan orang-orang dalam jumlah yang banyak. Itu pun dilakukan sendiri oleh Bapak Jokowi pada saat pernikahan anaknya Kaisang tanggal 10 bulan Desember nih 2022. Lalu ada aksi ribuan kepala desa di Senayan tanggal 17 bulan 1 2023 yang meminta Presiden Jokowi menaikkan dana desa. Itu juga kumpul-kumpul kan. Kenapa mereka boleh, umat Islam kok kumpul-kumpul buka puasa nggak boleh? Lalu belum lagi pertunjukan di Parpel di Solo tanggal 10 bulan Maret. Lalu Blackpink di Jakarta tanggal 11 dan 12 Maret yang dihadiri puluhan ribu orang. Kenapa mereka boleh kumpul-kumpul kok umat Islam ketika buka puasa kok nggak boleh? Itu alasan kalau COVID loh. Kalau alasan COVID itu makanya Pak Din Samsudin mengatakan ini tidak adil. Kenapa kok umat Islam nggak boleh, yang lain-lain kegiatan kumpul-kumpul kok boleh? Itu kayaknya sangat fatal, sehingga kemudian ini barangkali yang mengakibatkan Pak Jokowi itu mengubah alasan. Ini bukan karena COVID, tapi karena flexing. Itu kemungkinan karena kerasnya kritikan-kritikan, dan memang itu tidak konsisten, kemudian diskriminatif. Ya, kenapa sih umat Islam kumpul-kumpul buka bersama nggak boleh, tapi yang lain-lain pertunjukan di Parpel boleh, ada Blackpink boleh, ada kepala desa boleh. Kenapa ini kok nggak boleh buka bersama? Ya. Kritikan yang berikutnya, kritikan yang ketiga itu saya menyebut anti agama, khususnya agama Islam. Karena kalau yang dilarang itu adalah flexing, pamer kekayaan oleh pejabat, mengapa yang dilarang itu buka bersamanya? Ya, ini pertanyaan kritis saya. Bukankah yang seharusnya dilarang itu adalah flexingnya, bukan buka bersamanya? Bukankah bisa dibuat aturan oleh pemerintah? Silakan buka bersama asalkan sederhana, jangan flexing. Misalnya biasanya pejabat buka bersama misalnya di hotel bintang 5, turunkan misalnya hotel bintang 3 atau 4, diturunkan, tapi tetap berjalan, bukan nggak berjalan. Ya, buka puasa bersama sederhana, jangan flexing, nggak usah bawa-bawa jam tangan yang mahal misalnya, nggak usah bawa tas yang ibu-ibu, tas yang mahal-mahal, kan bisa buka bersama secara sederhana, kan bisa. Mengapa yang dilarang itu adalah buka bersamanya? Itu artinya apa? Itu sebenarnya ada apa ya? Ya anti agama saya menyebutnya. Kalau memang itu tidak anti, kenapa kok buka bersamanya itu yang dilarang gitu loh? Karena kan yang dilarang kan sebenarnya flexingnya. Kalau itu rasional, masuk akal, flexing dilarang. Tapi apakah buka puasa bersama itu identik atau sama dengan flexing? Kan tidak selalu. Tidak selalu, bisa diatur itu. Ya. Itu kritik ketiga. Kritik yang keempat, saya menyebut kebijakan itu adalah anti pengajian atau anti dakwah. Kenapa? Karena biasanya dalam buka puasa bersama hampir pasti diawali pengajian. Sangat jarang ada acara buka bersama nggak ada pengajiannya. Pernah nggak bapak-bapak itu menghadiri acara buka bersama nggak ada pengajian, langsung acara inti?
Kayaknya nggak ada. Selama hidup saya belum pernah. Kalau ada buka puasa bersama pasti ada yang namanya pengajian itu. Walaupun itu ketika saya diskusi dengan teman-teman di Jakarta hari Minggu yang lalu, saya kan diskusi persoalan ini. Saya diskusi dengan teman-teman mendiskusikan kebijakan ini. Saya menyatakan kalimat begini, nggak ada itu buka puasa itu kecuali awalnya itu ada ceramah dulu. Tapi ada teman yang memberi masukan, ada Ustadz yang memberi masukan ini Profesor Fahmi Amhar. Jadi beliau pernah tinggal di Austria. Di sana pernah diundang oleh pejabat KBRI buka puasa bersama dan memang itu nggak ada ceramahnya. Cuma pamer doang. Ini apa barang-barang souvenir dari mana dipamerkan, ini kenang-kenangan di mana. Jadi memang benar-benar ada. Tapi itu jarang. Itu kan kemungkinan luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia yang namanya buka puasa bersama itu hampir pasti ada ustadznya. Hampir pasti. Jadi ketika buka puasa bersama dilarang itu menurut saya secara tidak langsung itu melarang pengajiannya. Berarti artinya ini justru tidak sesuai dengan kondisi para pejabat yang suka flexing. Sebenarnya kan suka flexing ini bisa kita beri penyadaran lewat pengajian kan. Betul tidak? Ya kan? Sekarang itu pengajiannya malah nggak ada. Berarti akibatnya itu bukan flexingnya itu berkurang, ini bisa jadi dendam. Wah selama Ramadan oke, nggak boleh flexing, nanti lain kali aku akan flexing. Kan harusnya Ramadan itu buka puasa bersama itu dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, itu ya lewat pengajian. Nah ini malah dilarang, walaupun tidak langsung melarang pengajian, yang dilarang buka puasanya. Tapi yang namanya buka puasa itu ya biasanya diawali dengan pengajian. Ya seperti contohnya tadi sore saya kebetulan mengisi pengajian Nuzulul Quran di kampus saya sendiri, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara, Jogja. Kampus Ekonomi Islam berpesantren, ya. Nah itu buka bersama tapi diawali dengan pengajian, gitu. Nah, jadi larangan buka puasa bersama ini secara tidak langsung juga larangan terhadap pengajian atau ceramah yang biasanya mendahului buka bersama, ya. Oke. Ini kritik yang keempat. Yang terakhir, kritik yang kelima itu adalah anti kritik. Jadi kebijakan ini saya menyebutnya kebijakan yang anti kritik. Bahasa Jawanya itu ndablek. Karena sebenarnya saya yakin Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung termasuk mungkin Pak Jokowi sendiri itu memonitor kritikan-kritikan masyarakat terhadap kebijakan ini. Saya yakin mereka tahu, tapi kenapa kok mereka itu tidak mau mengakui ini kebijakan ini salah gitu. Mestinya ketika Pak Jokowi klarifikasi tanggal 27 Maret, beliau mengatakan, "Oh, maaf kami melarang buka bersama ini ya sebenarnya bukan karena Covid ya, karena sekarang sudah PPKM sudah dicabut, tapi karena flexingnya." Nah, kan mestinya ngomong gitu. Itu enggak menyinggung bahwa dalam suratnya yang resmi itu larangan buka bersama itu kaitannya dengan Covid. Ini saya koreksi menjadi larangan itu karena flexing. Kan mestinya begitu. Ini enggak. Jadi mestinya itu ada keinsafan, sadar bahwa ini salah, saya koreksi. Gitu. Ini ternyata enggak ada. Nah, ini kalau orang Jawa menyebutnya yang ndablek, ya. Sudah keliru, banyak yang mengkritik tidak mau mengakui itu salah. Anti kritik namanya. Nah, dari berbagai kritikan itu saya mengambil suatu kesimpulan, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kebijakan larangan buka bersama ini adalah kebijakan yang tidak dapat diterima karena terbukti pertama inkonsisten tadi, alasannya berubah. Lalu diskriminatif, umat Islam kumpul-kumpul nggak boleh, tapi kalau acara-acara lain yang kumpul-kumpul kok boleh. Yang berikutnya anti agama.
kemudian anti dakwah atau pengajian, dan anti kritik, tidak mau secara legowo mengakui kesalahan. Kesimpulan yang kedua, kebijakan larangan ini wajib dicabut. Ya, walaupun ini mungkin sudah agak terlambat karena ini kita sudah memasuki pertengahan kedua bulan Ramadan, tapi minimal kalau dicabut nanti dalam sejarah itu akan tercatat Pak Jokowi pernah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro kepada umat Islam lalu dicabut, itu akan menjadi sejarah yang baik. Tapi kalau nggak dicabut, itu nanti dalam sejarah tercatat Pak Jokowi pernah melarang buka puasa bersama. Dalam sejarah akan tetap tercatat itu. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika larangan buka bersama ini tidak dicabut, wajar dan tidak bisa disalahkan jika ada masyarakat yang menilai bahwa gaya dan kebijakan pemerintah Jokowi bernuansa PKI. Ya, jadi itu jangan salahkan masyarakat, salahkan diri sendiri karena ya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbau-bau anti agama. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti ada diskusi, masukan dari bapak-bapak semua. Mudah-mudahan bisa menghasilkan kesimpulan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi dilarang untuk buka puasa bersama, sedangkan itu biasanya menjadi budaya orang Indonesia gitu ya. Ya. Alhamdulillah untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada para tokoh sekalian untuk apabila ada pertanyaan ataupun ada tanggapan. Monggo kami persilahkan untuk yang pertama mungkin 3 dulu atau dari satu persatu gitu. Iya. Ya. Monggo untuk para tokoh bisa apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ya, boleh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami tanyakan di sini, kenapa Pak Presiden memberi larangan? Kalau menurut saya pribadi Pak, ini hanya perkiraan saja. Seandainya tidak dilarang, mungkin bisa saja buka bersama itu bisa untuk mengatur strategi dalam pemilu besok, sehingga mungkin dia takut juga. Di samping itu statement dari beberapa tokoh pemerintah seperti Pak Ibu Puan Maharani yang menginginkan agar supaya pendidikan agama dihapuskan, kemudian ya sedikit melecehkan kegiatan keislaman ya. Dari Bu Mega itu menyindir kalau ibu-ibu kok hanya pengajian saja seperti itu. Itu kan juga termasuk kurang bagus kalau menurut saya. Untuk pelarangan bubar itu, saya yakin di apa yang disampaikan dari beberapa itu masih ada yang disembunyikan, Pak. Jadi kita sebagai umat Islam itu memang harus ada yang mengkritisi, seperti Pak Bin Samsudin itu juga cukup bagus, tanpa ada orang yang mengkritik secara tajam yang nanti lama-lama beliau-beliau itu menganggap bahwa umat Islam tidak berani untuk menggugat atau gimana. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Bukan pertanyaan ya, tapi tanggapan, begitu ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi dari para tokoh sekalian, ada yang mau menyampaikan. Bisa pertanyaan, bisa tanggapan, boleh. Atau mungkin saya tanggapi sedikit. Oke, boleh, Jadi, boleh. yang saya tangkap tadi, kenapa Ya. Pak Jokowi itu melarang, karena mungkin beliau khawatir buka bersama itu akan dijadikan forum untuk ya strategi Kampanye. strategi untuk ya istilahnya pergantian rezim atau apa ya. Tapi ini kan yang dilarang sebenarnya ASN. Ya, ya.
Nah, kalau ASN itu kalau kita menganalisis apakah mereka loyal atau oposisi terhadap Jokowi, itu kemungkinannya loyal, Pak. Jadi kayaknya kemungkinan kecil lah gitu, buka bersama itu dijadikan ajang untuk gimana nanti pemilu ya. Kecuali, tapi ini jarang ya, ASN yang oposan atau yang kritis ini jarang. Biasanya kalau ASN itu dari segi mentalitas itu mental yang sifatnya loyal kepada pemerintah gitu. Kalaupun ada yang melakukan apa ya, ya sifatnya oposisi atau perlawanan, itu jarang gitu ya. Kalau berani ya berarti itu istilahnya apa ya, harus siap resiko untuk dikeluarkan atau dipecat sebagai ASN gitu ya. Nah, tapi itu kemungkinan itu tetap ada. Artinya sebenarnya kan kita sendiri tidak tahu toh alasan sebenarnya dari kebijakan ini itu apa. Karena alasannya berubah-ubah soalnya. Ya, bisa jadi itu alasan itu banyak, yang sebagian itu ditampakkan di dalam surat resmi atau disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat klarifikasi, tapi bisa jadi alasan yang lain mungkin masih ada yang itu disembunyikan. Ya, oke, terima kasih. Ya, begitu tanggapan dari Ustaz Siddiq. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, boleh? Mohon menyebutkan nama. Kami Yusuf dari Sorobenen, Kalasan, Bandara Sucipto. Begini Pak, ini cuma pemikiran ya. Jadi karena non muslim dan ini di Dewan DPR yang kurang lebih 500 anggota, ini sudah yang saya baca itu 60% dan non muslim. Nah, mereka mengajar terapi. Jadi kalau orang Indonesia kan orang Islamnya lebih banyak. Kebanyakan sudah acuh bebek. Jadi sekarang mau sing dadi pemimpin, sekarang mau kebijakan yang penting aku iso mangan enak. Inilah yang terjadi, yang saya baca di masyarakat itu, teman-teman kita yang muslim itu sudah tidak begitu buruh pada perjuangan Islam. Nah itu dari yang muslim melalui Dewan, melalui Presiden, melalui Sekretaris nyoba lempar tuh kolam ikan, ternyata riaknya kecil, maka dia akan terus tidak hanya bubar Pak, tidak hanya bubar yang dilarang, semua kegiatan Islam akan ditutup. Tapi ternyata alhamdulillah riaknya masih lebar, ada yang naik ke atas, misalnya Pak Jamsudin, wah tidak bisa. Kalau begini sudah PKI. Nah, kalau sudah PKI, maka kita harus bekerjasama. Orang Islam itu satu, bahwa kita sudah cukup. Karena cukup, maka ayolah tunjukkan nanti atau sekarang kalau bisa, kalau enggak nanti ya tadi yang pertama tadi pemilu harus kita ganti semua, karena wakil kita sudah tidak mewakili apa yang disampaikan, inisiatif aspirasi dari semua masyarakat, kuping budek mata bijak. Akhirnya seperti ini. Maaf ya, saya sudah survei ya. Ketika saya survei kemarin di Progo, di semua pasar, saya nyoba survei, tanya saya pada karyawan toko, Pak, penjamingan yang punya penampilannya bagus. Oh bener Pak, saya kabar pasti ini gitu, pojok sing lagi duduk, nganggone celana tegak, kaosnya pendek elek. Ternyata Cina, penampilannya jelek, celana pendek, kaosnya elek, kudut. Ternyata dia memilih dari sekian kios lebih dari 10 kios. Sudah tahu bahwa Indonesia ini rata-rata sudah menjadi pulih di negara sendiri satu. Dari
Maka seolah-olah menurut sebenarnya PKI ya sebenarnya. Maka sedikit itu kan ya organisasi masyarakat kita kan ya ada yang kita politis, kita sarung, tapi PKI. Nah ini, sekarang udah sama ini. Mau Pak Presiden Islam, Pak Wakil Presiden Islam, Pak Yusril Islam, Pak Mahfud Islam, Masya Allah. Dia itu Masya Allah ahli. Ketika Islam sebenarnya mereka nggak komen yang muslim. Ini bagaimana gitu? Masyarakat saya pribadi ya, mau maju nggak ada power, ya, nggak terkenal nggak punya power, diabaikan. Itulah terima kasih. Inilah informasi ini mau di senang. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Ustaz Yusuf ya. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf ya. Ini mungkin sedikit saya berikan tanggapan terkait dengan posisi DPR ya. Tadi yang disebutkan mayoritasnya sudah non muslim. Kalaupun muslim itu sudah kehilangan giroh. Nah, mungkin saya memberikan satu tambahan lagi. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu ketika DPR kan ada istilahnya apa ya, berdebat dengan Pak Mahfud MD, khususnya Komisi 3 DPR. Dalam konteks itu kan kemudian terlontar sebuah pernyataan dari anggota DPR bahwa anggota DPR itu memang bukan wakil dari rakyat, tidak mewakili aspirasi rakyat, tapi wakil dari partai politik. Nah, ini saya kira juga satu fenomena yang perlu kita cermati, karena berarti kalau ada aspirasi dari umat Islam ini sebesar apapun ini kemungkinan akan diabaikan oleh anggota DPR, karena anggota DPR itu walaupun dalam pemilu itu dipilih oleh dapil masing-masing, tapi ternyata untuk aspirasi dan kepentingan politik dia tidak mengacu kepada rakyat, tidak menyumberkan aspirasinya itu dari rakyat tapi dari partai politik. Makanya kemarin itu ketika Pak Mahfud MD itu membuka 349 triliun, itu kan harusnya anggota DPR kan mestinya bersyukur toh, kok malah menentang. Itu saya heran. Ada anggota DPR yang mengatakan, loh Pak Mahfud ini rahasia negara ini. Pak Mahfud bisa terkena pidana membuka rahasia negara. Kan berarti artinya DPR itu takut kalau dibongkar. Kan ini aneh. Mestinya ketika korupsi atau pencucian uang dibongkar kan mestinya didukung kan oleh DPR. Kok ini malah dihalang-halangi? Ini menurut saya memang betul ada persoalan di dalam DPR ini. Ya, ada something wrong gitu. Nah, oleh karena itu barangkali saya minta pendapat dari Ustadz Hanafi Rais, karena beliau pernah berkecimpung di DPR. Apakah beliau termasuk yang tidak giroh ya, atau yang masih punya giroh? Nah, supaya mungkin barangkali bisa memberikan pandangan. Iya. Monggo Ustadz Hanafi, ini sangat penting sekali untuk di-share pengalaman di DPR gitu, supaya para tokoh ini bisa langsung mendengar cerita ini dari pelakunya langsung. Monggo Ustadz Hanafi. Sebenarnya udah lupa tak sebenarnya. Oke, jadi memang kalau makin kesini sebenarnya gini, kalau memahami Senayan itu gini. Jadi tokoh, bukan tokoh, aktor utamanya, aktor kuncinya di parlemen itu kan sebenarnya bukan individunya. Aktor utama di parlemen itu kan partai politik, dan sistem politik kita ini kan capres saja kan tergantung partainya kan. Jadi yang seolah-olah sudah dapat tiket belum tentu pasti akan maju gitu sekarang ini. Karena tergantung apa? Tergantung parpol. Dan parpol itu tergantung ketua umumnya siapa. Dan ketua umumnya itu punya arah seperti apa? Tergantung isi kepalanya apa. Jadi yang menentukan kemudian dinamika di parlemen itu ya pada akhirnya adalah
Saya mau ngomong banyak juga, panjenengan juga semua sudah tahu ya faktanya seperti apa. Jadi memang ibaratnya begini, Ustaz, ya. Tinggal 5 menit. Terus Saya pernah mengatakan beberapa kali di forum Mungkin pengusaha satu itu, lagi. kalau seorang pemain bola itu kan kalau mau masuk ke stadion dia tahu aturan yang harus berlaku, ada aturannya FIFA, betul ya? Aturan FIFA itu namanya kalau main bola harus fair play. Nah dia sudah latihan, dia tahu aturan, dia nggak mau melanggar fair play gitu. Nah begitu masuk stadion itu ternyata wasitnya nggak netral, ternyata lapangannya becek, dan kalau mau bikin gol harus ikut-ikutan, harus sigal-sigalan. Nah kalau kita sebagai pemain bola sudah tahu fair play itu harus ditegakkan, kira-kira kalau melihat kenyataan stadionnya kayak gitu, tetap mau main bolanya nggak? Gitu Pak. Tetap mau main bola nggak gitu? Nah kalau jawabannya kembali ke panjenengan ini. Kalau menjawab, berarti harus cigal-cigal juga kalau gitu supaya bikin gol. Wah berarti yang salah siapa tuh kalau kayak gitu? Apakah itu tindakan yang tepat untuk kita lakukan? Enggak kan? Karena kita tahu yang benar nggak gitu. Nah sehingga, tapi kalau tetap mau menegakkan aturan fair play dengan faktanya seperti itu, kira-kira apakah juga akan menang? Nggak akan menang juga. Nah sehingga saya kira kalau kita berkumpul semacam ini, kita berhibur semacam ini, dan akan semakin tahu ya fakta politik yang kita hadapi di depan ini seperti apa, mungkin lewat berbagai macam peristiwa-peristiwa di parlemen maupun di luar parlemen, maka saya kira insya Allah akan semakin mengkristal pemahaman kita bahwa ya stadion ini dengan semacam ini ya nggak bisa lagi untuk kita ikuti permainannya. Saya pernah nanya ke Mas Yoyo warung SS itu, Mas Yoyo kalau kayak gini gimana jawabannya Mas? Ya ganti stadion gitu. Wah jawabannya. Jadi saya kira semoga Mas di sini juga bisa menghadirkan stadion baru. Matur Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Mungkin ada tanggapan dulu atau? Oh ya, ada sedikit tanggapan ya. Jadi mengapa tadi saya meminta Ustadz Hanafi Rais untuk memberikan tambahan keterangan? Karena beliau ini pelaku, punya pengalaman sebagai anggota DPR. Walaupun mungkin informasinya itu bisa dibaca oleh kita semua, tapi beda antara pelaku dengan penonton. Betul tidak? Sama, dulu itu saya pernah ngisi ceramah tuh tentang poligami. Terus dibandingkan dengan ustadz sebelah saya, dia bicara poligami tapi memang praktisi. Lah saya ini kan nggak praktisi, beda rasanya itu. Ketika saya menjelaskan ya rapati mantep gitu ya. Pernah saya itu, jadi beda ustadz. Ya, makanya tadi ketika beliau memberikan kesaksian bahwa DPR itu ya ibaratnya suatu stadion yang punya aturan yang ternyata beda antara yang ada dalam textbook dengan realitas di lapangan. Itu beliau kan paham sekali. Ya, dengan kesaksian beliau ini menjadi semakin jelas bahwa ya memang itu bukan wahana kita, bukan tempat kita bermain. Ya. Nah, jadi saya kira terima kasih atas kesaksiannya karena beliau ini adalah praktisi, ya. Baik, saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ada satu tanggapan lagi terakhir sebelum nanti kita insya Allah kita tutup dengan doa. Monggo, monggo. Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ada waktunya, saya sedikit yang dihormati. Saya pernah suatu saat di iklan ke Bali, Ustaz. Nah saya saat itu bersama keluarga Ustaz itu mengendarai semacam mobil online gitu. Jadi saya pesan online gitu. Nah
sang driver itu cerita Ustaz ke saya dan keluarga. Drivernya orangnya saya lihat amanah dan tampilannya Islami begitu. Nah beliau pernah cerita Ustaz ini dari bapak sekalian. Jadi pernah suatu saat ya kakak beliau itu dipesan ya bawa Alphard untuk jemput 3 tokoh dari petinggi partai politik ya, dalam hal ini PDIP. Nah salah satunya Pak Pramono ini. Beliau bercerita ke kami saat itu, Bapak Ibu, kakak saya itu pernah jemput ya 3 tokoh politisi di ini ya, salah satunya Pak Pramono, jemput dari bandara, nggak boleh ngobrol macam-macam, langsung ke sebuah semacam homestay atau semacam villa gitu. Udah habis jemput bandara langsung ke sana, langsung pergi. Nah kami pas itu Ustaz, sang kakak dari driver itu melanjutkan bahwa pasca itu jemput lagi 3 orang gadis remaja-remaja gitu ya. Pakaiannya juga mungkin pakaian adiknya dipakai gitu. Menuju juga ke lokasi yang sama Ustaz, nggak boleh nanya macam-macam, ternyata langsung pergi gitu. Nah itu realitas yang mungkin orang bisa jadi ya saya di sana tuh diberikan informasi yang sedemikian mengerinya gitu kan. Perilaku dari pimpinan parpol yang sedemikian tadi itu ya, apalagi itu di tengah ya atau di amali jabatan publik ya, tentu aturan-aturannya akan sangat wajar kalau tidak sesuai dengan harapan umat Islam. Itu saja itu pada cerita. Tadi saudara Nabi cerita tentang di parlemen ya, saya di lapangan tadi Ustaz. Jadi saya yakin suatu hal yang sangat memprihatinkan gitu. Gimana dan Ustaz ini dan saudara sekalian ya, semoga ini sebagai maklumat bagi kita bahwa kondisi negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi butuh Mus'ab Sa'ad bin Mu'adz gitu ya, dari para penolong dakwah ya, sehingga bisa mengubah tadi istilahnya tadi lewat mas saya ganti stadion tadi itu ya, mungkin ganti sistem gitu. Gimana dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Widadi, mungkin ada tanggapan. Oh iya. Oh ada satu lagi. Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi saya kok merasa Allah mau membuka aib mereka. Megawati nuruti wong wedok ojo pengajian. Sehingga saya ketika misi pengajian, nanti ibu-ibu kalau pulang dari masjid ini ada yang tanya kebetulan Bu Mega, jawab dari mall. Awak mall. Putrinya itu pernah sering kita akan tiru Singapura, pelajaran agama tidak ada kan gitu, makmur. Nah itu makmur dunianya adanya mau bohong. Nah yang terakhir ini juga slip of the tongue ya, yang mengucapkan buka bersama itu Allah mungkin membocorkan apa yang ada di hati mereka dengan tidak sengaja dia mengucapkan hal yang jadi sorotan. Jadi bersama aduan kira-kira gitu Pak. Makasih. Baik, mungkin saya berikan tanggapan dulu ya. Yang pertama dari Ustadz Widadi, kemudian berikutnya nanti dari Pak Husain Dahlan. Jadi kalau dari Pak Widadi tadi menceritakan ya kemungkinan sesuatu yang diduga itu petinggi negara atau penyelenggara negara itu ada semacam skandal seks lah, katakanlah begitu ya. Nah tapi saya tidak akan menanggapi terlalu dalam. Saya memberikan tanggapan secara umum gini, bahwa dalam sistem demokrasi yang berlaku sekarang itu ibaratnya itu kalau sebuah bis ya atau kendaraan ini yang rusak itu tidak hanya kendaraannya, tapi sopirnya itu juga bobrok. Jadi orangnya bobrok secara moralitas, sistemnya yaitu kendaraannya itu juga bobrok. Nah jadi kalau Ustadz Hanafi Rais tadi membuat perumpamaan
ganti stadion, itu berarti ganti stadion dan pemainnya. Jadi ganti semua. Dan ini yang saya kira memang sekaligus menanggapi Pak Ustadz Husain Dahlan, yang nampaknya ini Allah sedang membuka ya aib-aib yang mudah-mudahan ketika dibuka ini ada dorongan untuk mengubah. Ya, seperti kita lihat ada uang yang tidak jelas 349 triliun, itu kan luar biasa. Dan kita bisa melihat itu ternyata ya mereka sendiri, pejabat-pejabat itu kelihatannya rukun-rukun antara Pak Mahfud MD sama Bu Sri Mulyani. Tapi saya yakin di belakang layar itu mereka debat itu. Di konferensi pers, sini Bu Sri Mulyani, sini Pak Mahfud. Bu Sri Mulyani bilang, saya merasa senang dibantu Pak Mahfud MD karena memberikan data-data. Dalam batin saya senang apa? Nggak mungkin Kementerian Keuangan kok aibnya dibongkar sama Menko Polhukam, nggak mungkin seneng toh. Mesti jengkel. Kenapa sih kok beliau tuh nyampuri urusan Kementerian Keuangan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat memang betul, artinya ini sedang dibuka dalam rangka kita ini untuk melakukan koreksi-koreksi ke depan supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan koreksi itu tentunya harus keseluruhan. Kalau ibarat kendaraan sama sopir, antara sistem dengan leadership. Tidak hanya leadership, tidak hanya orangnya, memang secara kredibilitas moral memang seperti yang disampaikan oleh Pak Widyadi tadi, banyak yang berskandal lah ya, walaupun enggak semua. Tapi persoalan leadership saja ini tidak cukup kalau diganti sopirnya ya, ibarat kendaraan sama sopir, tapi kita memerlukan pergantian yang lebih komprehensif, yaitu pergantian kendaraannya atau sistemnya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, berikan tanggapan. Terima kasih sekali lagi atas tanggapan-tanggapan dari bapak-bapak semua. Dan mudah-mudahan insya Allah ini acara ini ada liputannya ya. Nanti mungkin ada liputan komentar-komentar bapak-bapak ini tadi juga insya Allah nanti akan kita muat ya di media kita. Ya, supaya ini gaung dari acara kita ini tidak hanya berhenti di ruangan ini, tapi bisa menjangkau umat Islam secara lebih luas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada host untuk dilanjutkan pada acara penutup. Ya, jadi memang kalau itu ungkapan yang sangat ya terus terang ya. Jadi kadang-kadang ya kalau pejabat mengeluarkan kebijakan tuh ada bahasa yang halus ya, kita kritik bahwa kebijakan ini tidak tepat, itu kan halus ya. Tapi yang terus terang yo ngawur gitu, sebenarnya itu ngawur gitu ya. Ya, terima kasih atas ungkapan hati nurani rakyat. Terima kasih. Kita kembalikan pada host untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Siti Al-Jawi dan para bapak sekalian. Insyaallah acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan doa bersama agar keberkahan, kemudian tentu para tokoh di sini semoga dengan wasilah itu Allah kabulkan doa-doa yang akan kita panjatkan, amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Abdurrahman Al-Mukrami kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita